Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Plastika, NIM 200301501017, kelas PJKR C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. Sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang diserap oleh indera manusia. Informasi untuk keterampilan timbul dari beberapa sumber dasar. Walaupun bagian terbesar dari informasi tersebut datang dari lingkungan, untuk itu marilah kita bagi sumber-sumber tersebut. 1. Informasi ekstroktif. Kata awal ekstro berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam ekstroktif adalah berhubungan dengan mata. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan seperti layar bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan beberapa waktu kira-kira akan kita tiba. Adapun lagi, fungsi lain dari vision adalah membantu kita dalam mendeteksi aspek spasial dan temporal dari gerakan kita sendiri di dalam lingkungan seperti ayunan bed, melangkah dan naik ke dalam kereta, melompati pagar, dan lain-lain. Informasi ekstropektif umumnya kedua adalah datang dari pendengaran atau audition. 2. Informasi protektif atau kinestik. Kata awal dari proprio mengidentifikasikan informasi dalam tubuh seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah prospektif ini sering juga disebut dengan istilah kinektis. Awalan kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot, dan sebagai berikut. B. Sistem pengontrolan lob tertutup. Lob diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Proses tersebut terus berjalan demikian, kecuali kalau alat pengontrolnya rusak. Sistem semacam ini disebut sistem loop tertutup atau closed loop. Sebab output atau aksinya ditentukan oleh eksekutif, dilaksanakan oleh efektor, dan kemudian dikembalikan ke komparator dalam bentuk informasi sensori atau umpan balik, yaitu feedback. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan programan respon.
Komponen sistem pengontrolan closed loop diberi penekanan tahap pengolahan merupakan kondisi penting dari pengendalian loop tertentu. Keterbatasan sistem loop tertutup, model konseptual. Model konseptual yang diperlihatkan berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahap pengolahan informasi. Memasukkan tahap tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan, karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan pemrograman respon, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Tugas diskrit yang singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket dan bat. Artinya, seperti sudah dikatakan di awal, sistem loop tertutup benar-benar terlalu lamban untuk memungkinkan terjadinya perbaikan pada gerakan cepat yang sudah selesai diprogram dan dilaksanakan. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapatkan kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision menampaknya bekerja secara berbeda dengan indera lain dalam mendukung keterampilan. Karena itulah, vision pantas ditempatkan secara spesial. 1. 2 sistem visual dalam kontrol gerak. Sejak sekitar 20 tahun belakangan ini, semakin jelas bahwa 2 fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui 2 jalur yang berbeda, kedua tempat yang berbeda pula dalam otak, dan terdapat cukup bukti bahwa 2 jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrolkan perilaku. Kedua sistem itu adalah vokal system, dikhususkan untuk mengidentifikasi objek. Ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. A. Vocal vision. Vocal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Fungsi umumnya adalah memberikan jawaban pada pertanyaan umum, apakah itu? Karenanya kita menggunakan sistem ini untuk melihat dan mengidentifikasikan sesuatu seperti kata-kata dalam halaman ini, benda, dan sebagai berikut. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenal secara umum dalam hal kerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Ambient vision berfungsi untuk mendeteksi gerak dan posisi dari elemen-elemen dalam lingkungan dan memberikan informasi tentang gerakan-gerakan kita dihubungkan dengan lingkungan. 2. Kontrol visual dalam keterampilan. A. Vocal vision dan gerak. Meskipun karakteristik dari vocal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerakan. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa yang saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah
optical flow. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.